Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayuningsi dengan NIM B1B1230006. Saya merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2023 dari Universitas Jambi. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Tata Kelola Agraria dengan dosen pengampu yaitu Ibu Suci Rahmawati. Di sini saya akan membahas terkait konflik agraria di Pulau Rangsang yang tak kunjung usai. Di ujung timur Provinsi Riau, tepatnya di Pulau Rangsang, Kepulauan Meranti, ada sebuah cerita yang kemudian tidak banyak menjadi headline di media nasional, tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat lokal, di mana cerita tersebut bukan hanya sekedar soal politik atau selebrati, tetapi juga tentang tanah, tentang ruang hidup yang kemudian diperebutkan antara warga dan juga korporasi besar. Di mana konflik ini melibatkan warga Pulau Rangsang dan juga sebuah perusahaan besar bernama PT Sumatera Riang Lestari atau yang biasa disebut PT SRL. Yang mana PT tersebut merupakan bagian dari rantai pasok April Group, yaitu salah satu raksasa industri pulp dan juga kertas di Indonesia. Di mana permasalahan ini bukan sekedar hanya tentang sengketa biasa, tetapi juga konflik terkait ekspansi perusahaan ke lahan gambut, yang mana lahan gambut ini selama ini menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar di Pulau Rangsang. Konfliknya yaitu terkait sengketa lahan, yaitu tanah yang diperebutkan, di mana bagi warga Rangsang sendiri, lahan gambut bukan sekedar tanah basah yang kemudian bisa dijadikan perumahan, tetapi tanah gambut itu merupakan ladang mereka, tempat di mana mereka untuk bertanam, untuk mencari nafkah, dan juga untuk menjaga ekosistem. Tetapi sejak adanya PT SRL tadi yang masuk dan juga mulai membuka konsensi hutan tanam industri atau yang biasa disebut HTI, hal tersebut membuat akses warga Pulau Rangsang ke lahan produktif menjadi terhambat dan juga terputus. Bayangkan saja jika lahan yang dulunya bisa ditanami warga sekitar untuk menanam sagu, menanam kelapa, dan juga tempat mereka untuk mencari ikan, kemudian sekarang berubah menjadi ribuan hektar barisan tanaman akasia sebagai bahan baku dari kertas. Warga sekitar Pulau Rangsang tersebut tentu merasa kehilangan, di mana mereka bukan hanya merasakan terkait dampak ekonomi, tetapi juga secara emosional, yang mana tanah tersebut merupakan bagian dari identitas warga masyarakat Pulau Rangsang. Selain sengketa lahan, konflik tersebut juga memicu kerusakan lingkungan dan juga ancaman abrasi, yang mana masalahnya bukan hanya sekedar soal lahan, tetapi soal ekspansi HTI ke lahan gambut yang kemudian dapat berdampak besar bagi lingkungan. Seperti yang kita tahu, lahan gambut itu ibarat spons yang dapat menyerap air dan juga menjaga kelembapan tanah. Jika lahan tersebut digali secara terus-menerus untuk kemudian berganti ke tanaman akasia, maka fungsi ekologisnya akan hilang. Akibatnya apa? Akibatnya abrasi akan menjadi semakin parah. Pantai-pantai di Pulau Rangsang semakin terkikis dan juga beberapa desa di wilayah tersebut mulai kehilangan daratannya. Yang mana hal ini bukan cuma dapat memicu soal banjir, tetapi juga soal hilangnya ruang hidup. Jadi kalau abrasi ini terus dibiarkan, maka pulau yang ada di wilayah Pulau Rangsang ini akan perlahan tenggelam. Warga sekitar Pulau Rangsang juga mengeluhkan terkait rusaknya saluran air, kemudian turunnya kualitas tanah, dan juga sulitnya mereka untuk kembali bercocok tanam. Jadi konflik ini bukan hanya sekedar soal ekonomi, tetapi juga soal keberlanjutan lingkungan. Selain dampak sengketa lahan, kemudian kerusakan lingkungan tadi, ada juga dampak sosial dan juga dampak ekonomi yang kemudian menyebabkan ketimpangan bagi warga
masyarakat di sekitar Pulau Rangsang ini. Yang mana secara sosial sendiri, konflik ini dapat memicu perpecahan warga, di mana sebagian dari mereka itu merasa enggan atau memilih untuk diam karena mereka takut dikriminalisasi. Tetapi sebagian dari mereka juga berusaha untuk melawan walaupun mereka tahu bahwa resikonya cukup tinggi. Yang mana hal ini tentunya akan menjadi renggangnya keterkaitan hubungan antar warga di pulau tersebut. Kemudian juga hal tersebut dapat memicu turunnya kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Selain itu, secara ekonomi sendiri dampaknya jelas bahwa masyarakat kehilangan lahan produktifnya, kemudian mereka juga bergantung terhadap bantuan, terus mereka juga mengalami pendapatan mereka yang menurun, sementara perusahaan tetap beroperasi, sehingga warga tersebut makin sulit untuk bertahan. Di sini, pemerintah sendiri masih dinilai cukup lambat untuk merespon. Padahal konflik-konflik seperti ini sudah sering terjadi seperti contohnya di Riau. Kemudian dari Kampar sampai Indragiri, kemudian dari Siak sampai ke Meranti, yang mana konflik tersebut masih sama, yaitu terkait tanah yang diperebutkan antar warga dan juga perusahaan, yang mana hal tersebut sudah menjadi pola lama. Jadi, penyelesaiannya itu selalu lambat dan juga warga di sana sering sekali jadi pihak yang paling kalah dalam konflik tersebut. Jadi sebagai mahasiswa kita itu nggak bisa tutup mata. Konflik seperti ini tentunya akan dialami oleh orang tua kita di kampung, di mana soal masa depan kita juga dapat terancam. Kemudian kalau lahan produktif itu terus diambil alih oleh perusahaan maupun korporasi besar, kemudian suara dari warga itu terus dibungkam, maka kita sendiri dan juga anak cucu kita mendatang akan kehilangan ruang hidup yang sehat dan juga berkelanjutan. Jadi, harapannya generasi muda seperti kita ini dapat ikut bersuara, bukan sekedar untuk memprovokasi, tetapi kita juga berusaha untuk mengawal keadilan, di mana kita di sini bisa membantu melalui riset, kemudian advokasi, atau mungkin sekedar dalam menyebarkan informasi yang benar. Karena tanah di sini bukan hanya sekedar soal ekonomi, tetapi juga soal martabat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.